Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Langgar Winongan yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ayat ke-55 dari surat Al-An'am ini ya. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Wa kadzalika, dan demikian itulah, kama bayyana ma dzukira. Tafsir Jalalain kama bayyana ma dzukira. Dan demikian itulah sebagaimana kami telah menjelaskan apa yang telah disebutkan. Jadi, kalau yang surat Al-An'am ini ya isinya banyak perkara akidah, perkara keyakinan. Nah, itu isinya banyaknya begitu. Nah, dijelaskan oleh Allah. Pun pula nanti kalau turun ayat-ayat madaniyah ya banyaknya ayat-ayat tasri', pengaturan urusan kehidupan manusia, pengaturan hubungan laki-laki perempuan, pengaturan masalah perdagangan. Nah, itu semuanya Allah jelaskan. Nah, sehingga tidak ada satupun yang luput, tidak ada satupun perkara yang di dalamnya ada kemaslahatan manusia dunia akhirat yang luput, yang tidak dijelaskan oleh Allah. Semuanya dijelaskan. Nah, di nufassilu ya, wa kadzalika, dan demikianlah, nufassilu kami jelaskan, nubayyinu tafsirannya, kami jelaskan al-ayati, ayat-ayatku, yaitu Quran ini. Supaya apa? Liyadharo al-haqqu. Ini Jalalain ya, supaya al-haq itu nampak, fayu'malu bihi. Lalu al-haq itu diamalkan, fayu'malu bihi. Lalu al-haq itu diamalkan. Jadi dijelaskan untuk diamalkan. Kalau surat Al-An'am ya makiyah, itu banyak ayat-ayat akidah itu ya, banyak ayat akidah. Nah, sehingga kita tahu mana yang harus diyakini, mana yang harus kita buang untuk diyakini. Khurafat tahayul itu dibuang. Mana harus diyakini, iman pada Allah, iman pada malaikat, pada rasulnya, dan seterusnya. Nah, nanti kalau ayat-ayat madaniyah yang tasri' itu ya, mana pola hubungan yang benar antara laki-laki perempuan itu ya, pola yang benar itu kayak apa. Nah, itu yang diamalkan, yang diamalkan. Pun pula tasri' yang lain, misalnya untuk perkara perdagangan ya, dijelaskan oleh Allah tentang aturan perdagangan, tentang etika muamalah ya. Nah, supaya itu diamalkan. Nah, ini itu Quran itu adalah isinya adalah penjelasan-penjelasan tentang perkara-perkara yang hak supaya dijalankan. Walitastabina, dan agar menjadi jelas, tadharu ya, dan agar menjadi jelas sabilul mujrimin, jalannya orang-orang yang berbuat dosa, yang menselisihi para rasul. Itu kalau tafsir Ibnu Katsir dijelaskan lebih lanjut ya, orang al-mujrimin itu adalah yang menselisihi dakwah seruan para rasul. Kalau jalan tidak dijelaskan seperti Ibnu Katsir, hanya dikatakan supaya dijauhi dan supaya menjadi jelas jalannya orang-orang yang berbuat dosa, supaya jalan itu fatus tanaba, supaya jalannya orang-orang yang berbuat dosa itu dijauhi. Nah, jadi ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah, itulah Quran itu. Isinya adalah menjelaskan mana jalan yang hak ya, yang itu harus dilampaui, dan mana jalan yang batil, yang itu harus dihindari, yang harus dihindari. Kita ini saat ini ya memang memasuki satu era, kita berada di satu era yang arahnya itu ya, arah kebebasan, arah menjadikan agama itu hanya sebatas ritual-ritual saja, yaitu sekuler ya, itu sekuler. Nah, Allah menjelaskan sebenarnya hidup itu ya harus memenuhi petunjuk Allah, memenuhi seruan Allah. Ada aturan perdagangan. Nah, ini masalah kehidupan. Nah, sementara orang di luar sana ya,
itu mengatakan ya dagang itu ya urusan saya dengan kamu, tidak usah melibatkan Tuhan gitu ya. Kita tidak usah pakai aturan Tuhan. Nah, itu kalau orang-orang sekuler kan begitu ya. Hubungan laki-laki perempuan ya adalah itu masalah saya dan kamu. Kalau di dalamnya ada asmara ya asmara antara saya dan dirimu. Tuhan tidak perlu campur-campur. Nah, itu orang di luar sana tuh kepengennya itu Allah tidak turut campur dalam kehidupan. Itu jalan orang-orang yang mujrimin. Nah, dulu para nabi, para rasul sudah mengingatkan orang-orang yang menselisih jalannya para nabi, para rasul itu ya diseru. Nah, Quran menjelaskan lagi supaya jelas jalannya orang-orang mujrimin. Nah, makanya Quran itu berisi petunjuk-petunjuk kehidupan, kehidupan. Tidak ada satupun ya perkara yang di dalamnya itu ada kemaslahatan dunia dan ukhrawi kecuali itu dijelaskan oleh Quran dan dirinci oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sunnah nabawiyahnya. Nah begitu. Nah kemudian Jalalain membahas kiroah ya, kiroah bacaan. Wa fi qiraatin bitahtaniyah. Dalam satu kiroah itu titiknya di bawah, di waliyastabina. Ada yang baca begitu ya. Tapi wa fi ukhra bil fauqaniyah, dan di kiroah yang lain itu taknya di atas, wanas bi wanas busabila, dan di kiroah yang lain itu ya titiknya di bawah walitas tabina, kemudian sabil itu dibaca nasab walitas tabina sabila walitas tabina sabilal mujrimin. Jadi ada yang baca begitu. Nah, kalau bacaan kita sehari-hari kan walitas tabina sabilul mujrimin, tapi ada yang membaca walitas tabina sabilal mujrimin. Nah, qiraah itu dibahas di Jalalain. Di Ibnu Katsir juga persis sama, juga membahas qiraahnya. Jadi ini rupa-rupanya qiraah yang populer juga ya, yang populer juga ada yang baca waliyastabina sabilul mujrimin, walitas tabina sabil mujrimin, ada yang baca walitas tabina sabilal mujrimin. Nah, kalau dibaca walitas tabina itu seruannya ke Nabi agar engkau menjelaskan wahai Muhammad jalannya orang-orang yang menselisihi agama, menselisihi seruan Allah, menselisihi seruan para nabi dan rasul. Yaitu jalannya orang zalim, jalannya orang fasik. Supaya apa? Supaya kita jauhi. Nah, itu fungsi Quran. Nah, jadi selain basyiron wa nadhiron itu ya, itu juga ada al-bayan, ada tafsil dan bayan, menjelaskan mana-mana yang itu ada kemaslahatan ya untuk manusia di urusan dunianya dan urusan akhirnya itu dengan mengikuti syariatnya. Nah, itu penjelasan. Makanya ada ayat agar kita ngikutin al-Islam itu secara keseluruhan. Nah, itu kan karena sudah komplit semuanya. Allah jelaskan ayat-ayat itu memang sudah komplit, mana jalan yang benar, mana jalan yang menyimpang itu sudah dijelaskan, dan kita tinggal ngikut saja. Ini adalah rambu-rambu yang Allah berikan kepada kita untuk meniti jalan kehidupan di muka bumi ini supaya kita mendapat keselamatan, yaitu Quran ini. Jadi ibaratnya itu ya perahunya Nabi Nuh. Nah, kalau orang di zaman Nabi Nuh ada banjir besar, yang selamat yang naik perahunya Nabi Nuh. Nah, kita juga begitu. Ini dalam gelombang besar ya, gelombang kapitalisme, sekularisme, komunisme. Nah, ini gelombangnya besar sekali. Nah, yang selamat adalah yang ngikutin petunjuk Allah dan Rasulnya. Baik, saya rasa itu ibu-ibu bapak kita akhiri. Allahumma inna nastaudiuka ma'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wala tansanahu ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.